ketika itu mengusulkan satu hal yang tidak ada di draft itu. Saya usulkan kepada Pak Ustadz, sebetulnya kalau hanya untuk kami sendiri, kami tidak akan menerima pengembalian dana ini. Kami juga ingin difasilitasi orang-orang di belakang kami yang juga ingin mengambil haknya kembali, menarik haknya kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Al-Walid. Ini saya akan men-share atau kita review bareng-bareng video lagi. Ini dikirimkan oleh Thaibah Channel Bapak Darto ya, Pak Darso. Pak Darso seperti di konten Cahaya Islam sebelumnya, di mana Pak Darso juga sudah sempat kami wawancarai di channel kami Cahaya Islam. Dan sekali lagi ini tidak ada niat untuk menjatuhkan profil seseorang ya, tidak ada. Ini atas nama demi, sekali lagi ini atas nama demi korban-korban yang bersuara namun tidak terdengar, tidak sampai ke permukaan. Sebenarnya saya juga sudah punya video-video yang nanti insya Allah akan saya upload, video-video ceramah-ceramah YM ini beberapa waktu lalu yang akan saya komparasikan dengan ceramahnya hari ini gitu. Karena ada salah satu netizen yang menjapri saya melalui nomor WhatsApp, di mana beliau menyarankan, "Bang, tolong upload juga atau review juga ceramah yang janggal dari si YM ini di masa lalu gitu." Dan memang saya sudah nonton, dan memang kita akan menemui banyak keanehan-keanehan di situ, mulai dari penarikan infak, penarikan sumbangan-sumbangan, dan juga konten-konten ceramah beliau. Misalkan pernah bertemu Nabi secara fisik gitu, ditegur secara fisik apa segala macam gitu. Hingga pada akhirnya masa kini atau sekarang ini ada juga video beliau yang ketika ditanya begitu sama salah satu netizen di dalam kontennya, apakah si YM ini masih bertemu dengan Rasulullah, beliau kemudian membantahnya. Karena mungkin sudah banyak konten-konten dari Ustadz lain yang membantah cerita itu gitu, berdasarkan dalil-dalil. Tidak mungkin sosok Nabi muncul di dunia ini dalam bentuk fisik. Kalau mimpi, iya memang ada hadisnya gitu. Tapi kalau sudah sampai fisik itu sangat ini sekali ya, aneh sekali. Itu salah satu landasan untuk kita menilai seseorang gitu. Untuk kita menilai seseorang, kita lihat saja dari konten-konten ceramahnya gitu. Kita tidak boleh fanatik kepada manusia selain Rasulullah SAW, karena memang tidak ada yang dijamin selain Rasulullah. Jangan hanya karena orang-orang tersebut membawa nama-nama gelar-gelar tertentu, misalkan ustadz di sini, kemudian terus kita membenarkan atau membela secara buta-buta. Tidak. Di sini dan saya perlu garis bawahi buat teman-teman ya. Tidak ada hubungannya dengan hari-hari ini di mana Yusuf Mansur kemudian ada yang bilang bahwa kami mengkritik beliau atau menjatuhkan beliau atau segala macam gitu dengan alasan karena beliau dekat dengan penguasa, dan kami kebanyakan dalam konten kami mengkritik penguasa. Tidak ada hubungannya. Karena kasus ini pun jauh sebelum itu, dan ulama yang dekat dengan penguasa bukan cuma Yusuf Mansur saja. Tapi kenapa Yusuf Mansur yang kami bahas dalam konten kami? Karena ada sangkut pautnya dengan korban yang menangis, yang meminta bantuan, meminta tolong. Dan kami hanya bisa membantu melalui media kami, mensiarkan melalui media kami. Karena dari pernyataan korban, itu memang mereka sudah melakukan berbagai cara, pendekatan berbagai cara, klarifikasi, konfirmasi, tabayun, segala macam. Tapi memang beliau Yusuf Mansur susah ditemui. Berdasarkan penuturan Pak Darso sendiri, jangankan ditemui, dikirimi surat saja kadang tidak nyampe. Makanya teman-teman, tolong sebelum komentar di bawah mengatakan gibah segala macam, ditonton sampai habis bahwa beliaunya susah ditemui. Dan di link-link YouTube yang dikirim ke Cahaya Islam, link-link YouTube klarifikasi dari Yusuf Mansur, itu bukan klarifikasi Mansur hari ini, itu tuh 2020. Klarifikasi 2020 dari Yusuf Mansur. Jangan dihubung-hubungkan gitu. Jangan dihubung-hubungkan. Intinya saya
Saya tidak pernah membenci Yusuf Mansur, bahkan dulu saya mencintai beliau. Saya selalu memberi julukan kepada beliau Utsman bin Affan-nya hari ini, di mana beliau adalah salah satu ulama di Indonesia yang mempunyai harta yang banyak. Siapa yang tidak bangga gitu? Tapi kalau dengan cara seperti ini, ada korban-korban yang kemudian mengaku, menangis segala macam, ya kita mau bagaimana? Apa kita mau membiarkan hal ini terjadi hanya karena dia ada kata ustadz gitu? Tidak kan? Tidak seperti itu. Nah, di sini ada video 30 menit penuturan kronologi dari korban dari awal dia bertemu dengan si YM Yusuf Mansur ini sampai akhirnya kemudian beliau melaporkan masalah ini atau membawa masalah ini ke ranah hukum karena sudah tidak bisa lagi dilakukan pendekatan-pendekatan persuasif. Terima kasih. Saya panggil Bu Neno aja ya. Iya, iya Pak, monggo. Kalau Mbak kayaknya udah kurang pas lagi. Iya. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, saya sepakat untuk tidak mengatakan menuntut. Saya beri istilah YM aja ya. Iya, iya. Saya tidak menuntut YM, tetapi yang saya upayakan adalah saya meminta kembali hak saya. Itu yang ketika saya bertemu dengan YM yang difasilitasi oleh Pak Darso, kata-kata itu yang saya ingat, yang saya sampaikan kepada beliau. Jadi tidak akan pernah kami ketika itu saya mengatakan kami menuntut YM ke penjara. Tidak itu. Poinnya tidak di situ. Perkenalan saya atau persentuhan saya dengan YM di tahun-tahun 2012, beliau beberapa kali mempromosikan kegiatan-kegiatannya di Surabaya. Mulai dari ketika itu promosinya adalah untuk pulsa HP, kita ikut untuk pulsa HP, kemudian meningkat untuk investasi Moyavidi, Kondotel Moyavidi, seperti itu. Beberapa kali beliau datang, seingat saya pernah mengikuti acara beliau 2 kali di Surabaya. Kemudian ketika saya punya kesempatan di Jakarta, saya juga ikut mengikuti kegiatan promosi beliau di Jakarta. Alhamdulillah saya mengambil paket 48 juta ketika itu untuk tahun 2012. 2012 soalnya kan ya. waktu ayah yang waktu 2013 Iya, 2012 ketika itu. Nah, 48 juta sekian, kemudian istri 2.700.000 ketika itu. Dua. Jadi Nah, 4.400.000 satu paket tuh 2.700.000 satu paket. Iya. Nah, ketika itu berjalan setahun, 2 tahun, tidak ada perkembangan atau tidak ada informasi yang tersampaikan kepada kami tentang investasi kami. Karena menurut kami sebagaimana lazimnya sebuah investasi tentu ada pertanggungjawaban, ada laporan, itu tidak ada. Tidak ada, tetapi promosinya jalan terus. Sampai dengan tiba-tiba mendapat pemberitahuan dari Koperasi Merah Putih bahwa dana kami yang tadi kami peruntukkan untuk investasi Kondotel Moyavidi dialihkan menjadi ke Koperasi Merah Putih. Itu tanpa minta persetujuan terlebih dulu? Tanpa minta persetujuan terlebih dahulu. Oh. Tanpa, kami tahunya Koperasi Merah Putih memberikan email kepada kami. Tentu syarat untuk dari awal transaksi ini ada email yang disampaikan, mereka menyampaikan kepada kami. Kemudian nggak, maksud saya, maaf saya potong, maksud saya nggak ditanyakan dulu apakah Bapak mau tidak ada. Nah, dan kita ingat Bu Neno ketika itu beliau bermasalah sampai diingatkan oleh Pak Dahlan Iskan juga bentuk perusahaannya harus diperbaiki ketika
investasi atau kegiatan beliau Itu mulai di publik, disoroti. di publik, Iya, di publik. Mm-mm. Nah, kemudian beliau mendirikan koperasi seperti itu. Nah, itu udah mulai sampai dengan kami diberi pemberitahuan itu bahwa dana Anda dilimpahkan ke proyek Hotel City. Nah, sampai di situ kami udah melihat bahwa menurut kami pribadi ini tidak sesuai dengan peruntukan awal kami. Makanya kami mengatakan tadi, kami ingin menarik kembali hak kami. Ambil lagi, saya coba hubungi koperasinya beberapa kali, masih direspon, kemudian kembali tidak direspon setelah berikutnya. Kemudian saya ketemu dan berkenalan dengan Pak Darso di Facebook. Berkenalan di Pak Darso di Facebook. Pak Darso ketika itu memaparkan beberapa kasus yang berkaitan juga dengan YM. Nah, saya melihat ada kesamaan kepentingan atau kesamaan niat untuk menjembatani antara orang yang bermasalah seperti saya dengan YM. Memang ini masalah awalnya adalah masalah komunikasi aja sebetulnya. Oke. Ketika YM mau berkomunikasi sama kami dengan lebih baik, sebetulnya tidak terjadi ini. Nah, ada upaya itu dari YM-nya, Pak? Bapak pernah ada maksudnya YM menghubungi Pak Darmansyah gitu? Tidak ada, sampai dengan tidak ada. Nah, jadi ketika saya ketemu sama Pak Darso juga menangkap maksud saya, kita sama maksudnya, kemudian kita cobalah menghubungi beliau, somasi, mengirimkan permintaan untuk ketemu dan sebagainya, tapi tidak ditanggapi ketika itu. Sampai kita memutuskan, oke, kalau susah benar ketemunya, jalan satu-satunya karena menurut kita ini masuk ke ranah pidana, ya kita laporkan ke Mabes Polri. Kita langsung laporkan ke Mabes Polri. Dilaporkan ke Mabes Polri memprosesnya, ternyata bisa diproses. Maka saya diundang oleh Mabes Polri dari Surabaya ke Jakarta untuk mengikuti pemeriksaan. Jadi apa, penipuan atau apa itu ininya? Penggelapan. Okay. Jadi penggelapan. Nah, di Jakarta saya diperiksa di kantor Mabes Polri, kemudian di Bareskrim ya Pak ya, di Bareskrim. Nah, pada pagi harinya, pada sore keesokan harinya, kami diberitahu oleh penyidik ketika itu bahwa Yusuf Mansur ingin saya keceplosan. YM ingin ketemu. Oke. Ingin ketemu. Oke. Nah, ingin ketemu, mungkin ada sinyal untuk melakukan perdamaian. Oke. Bapak polisinya bilang demikian. Oke, kita layani. Kita ketemu di rumah makan Al Jazeera ya, kalau salah. Rumah makan Al Jazeera ketika itu. Beliau dengan 2 orang timnya yang merupakan pengurus dari koperasi. Kita, saya, Pak Darso, kemudian ada 2 orang lawyer serta 2 orang lagi yang 1 orang penuntut yang dari Medan. Ya. Ada 1 orang yang menuntut dari Medan dalam kasus yang hampir sama terhadap Pak YM. Nah, kembali ke situ. Disitulah saya mengutarakan, Pak Ustadz, tentu kami tidak ada maksud untuk memenjarakan Pak Ustadz. Tapi upaya ini terpaksa kami ambil karena kami sudah tidak punya jalur lain lagi untuk bertemu sama Pak Ustadz. Nah, beliau juga mengatakan, terima kasih sudah mau berhubungan tapi tidak pas seperti ini, dan saya memahami dan saya menyadari ini kesalahan saya. Beliau mengatakan demikian. Saya memahami ini kesalahan saya. Kemudian beliau melirik kepada stafnya, staf koperasinya, kita kembalikan aja dananya. Itu tahun berapa Pak? Tahun
2017 ya. 2017, soalnya saya lihat file ada satu juga file beliau juga minta maaf tahun 2015 Iya. kepada seorang pengusaha gitu, dan itu dijembatani juga, tapi artinya beliau udah minta maaf dan mengakui itu kesalahannya. Ini 2017 ya? 2017. Oke. Nah, ketika di rumah makan itu selesai makan, beliau mengatakan itu berarti kita deal untuk tidak melanjutkan proses ini, menutupnya dengan perjanjian damai seperti itu. Hanya ketika setelah draft perjanjian ini disampaikan kepada kami melihat, dan kami ketika itu mengusulkan satu hal yang tidak ada di draft itu. Saya usulkan kepada Pak Ustadz, sebetulnya kalau hanya untuk kami sendiri, kami tidak akan menerima pengembalian dana ini. Kami juga ingin difasilitasi orang-orang di belakang kami yang juga ingin mengambil haknya kembali, menarik haknya kembali. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena kebetulan dalam promosi investasi yang dilakukan ini bersinggungan dengan pola-pola multi level marketing. Iya. Di mana di situ secara sederhana seseorang mengajak orang lain, dan dia mendapat komisi dari situ. Nah, kami melihat itu bahwa di belakang kami ini banyak orang-orang. Banyak orang, dan saya yakin ketika mereka kesulitan keuangan, mereka juga akan melakukan hal yang sama dengan saya. Itu pada saat menarik itu kembali. Pak Darmansyah itu lagi pertemuan, Iya, lagi tiba-tiba pertemuan. itu ada insight gitu. Betul, Ini betul. kalau saya cuma sendiri aja, rasanya sepertinya gitu ya. Kurang pas. Masya Allah. Kurang pas rasanya. Jadi Pak Darmansyah udah mikirin yang lain. Saya ya? udah memikirkan seperti itu. Karena seperti yang saya utarakan tadi, istri saya juga punya saham di sana, mengambil paket investasi juga. Teman-teman istri saya juga mengambil paket investasi Ibu juga. yang ngajak teman-teman juga gitu. Ya, karena kita Satu komunitas di rumah sakit. awal itu, karena kan untuk membeli itu kan harus jadi anggota itu dulu kan. Iya, harus jadi anggota dulu ya. Jadi saling mengajak lah gitu. Ya, itu kan kalau nggak salah 2.200.000, 2.700.000 ya. Seperti itu. Jadi itu yang membuat saya dibikinkan klausul khusus untuk itu, dan beliau setuju. Beliau setuju. Nah, beliau itu setuju. tertulis, Pak. Tertulis. Nanti Pak Darso bisa menyampaikan dokumentasinya. Bahkan beliau bilang, bila perlu saya akan melakukan roadshow untuk kepentingan ini. Ini kepentingan yang bagus. Dia bilang begitu. Jadi saya akan kepentingan roadshow. tuntutannya Bapak. Iya, ada memfasilitasi, yang lain-lain memfasilitasi keinginan yang lain-lain untuk bagus mengambil sekali. haknya. Ya entah dengan motif apa, tetapi ketika di rumah makan itu perjanjian damai itu begitu bagus. Tapi nggak terjadi ya roadshow itu, atau Bapak nggak tahu, atau Nanti kita sampai ke situ. Nanti oke. kita sampai ke situ. Nah, beliau bilang bahkan saya akan merencanakan roadshow untuk memfasilitasi keinginan orang-orang yang akan mengambil investasinya. Nah, itu sesuatu yang luar biasa sekali. Dari 48 juta sekian, saya diberi pengembalian 60 juta. 48 itu modal saya. Keuntungan gitu. Nah, keuntungannya yang selebihnya keuntungannya. Dalam waktu berapa tahun tuh? Ya kalau sekitar 4 atau 5 tahun ya. 4 atau 5 tahun. Iya, dari 2013 2012 seperti itu. Nah, teman yang dari Medan juga mendapatkan, kalau nggak salah waktu itu dia modalnya 100 juta ya Pak. 100 juta ya. 100 juta, dia dapat 120 atau 100 Itu berapa gitu. perhitungannya Kita nggak tahu perhitungannya. Dia sendiri, beliau sendiri yang ini. maksudnya balik uangnya, pokoknya aja udah balik, udah hasil Iya. pulang, itulah pikirannya Nah. Bapak. Jadi udah nggak mikir yang lain. Tapi itu maaf potong. Jadi perjanjiannya ketika
untuk kondotel itu, yang kemudian kan dialihkan ke Siti, kan Bapak nggak berkenan dialihkan oleh si Yayasan Merah Putih. Tapi ada janjinya apa di situ, Pak? Janjinya ketika ya sebagaimana sebuah investasi kan tentu janjinya setiap tahun akan ada laporan, setahun akan ada pembagian dividen, pembagian bagi hasil, keuntungan dan sebagainya. Dan itu nggak Bapak? Dan itu tidak terjadi. Tidak terjadi. Atau Bapak pindah rumah mungkin, maksudnya pindah rumah atau apa, jadi suratnya nggak nyampe atau emailnya nggak nyampe? Bapak Enggak. Yakin nggak? Yakin tidak terjadi, karena saya tidak pernah pindah rumah sampai sekarang juga. Email saya juga insya Allah email tua juga masih itu. Bukan nggak percaya sama Pak Darmansyah, cuma saya pengen tahu persis baik. Nah seperti itu. Jadi beliau mengembalikan modal saya plus kerohiman waktu itu istilahnya, kerohiman, keuntungannya. Dan saya tidak ambil keuntungan itu. Berarti sebetulnya Pak Darmansyah secara uang pokok lah ya paling enggak itu memang udah kembali. Tetapi kepeduliannya Pak Darmansyah yang membawa Bapak menemui saya karena ada sekelompok orang lain yang memang mungkin nggak mendapatkan haknya, begitu ya? Betul. Luar biasa. Boleh saya lanjutkan, Bu Neno? Nah, setelah saya kembali dari Jakarta, kita diminta melakukan press conference di Surabaya. Nah, mulai itu terblow up lah ini. Banyak orang yang menghubungi saya, kok bisa Pak Dar dapat kembali uangnya? Iya, tentu saja orang lain semuanya mau juga kembali uangnya. Itu, saya sampaikan begini, saya dibantu oleh ini, prosesnya seperti ini. Kalau Anda mau, silahkan lanjutkan. Nah, salah satunya ya grup dari teman-teman istri di rumah sakit. Kebetulan mereka komunitas atau pekerja di rumah sakit. Nah, namun ketika itu diajukan, tidak respon YM tidak seperti menghadapi saya. Walaupun tahu itu istrinya Pak Darmansyah? Tidak tahu. Nggak tahu ya, jadi sama teman-temannya aja ya tidak gitu. tahu. Okay. Tapi paling tidak kan tadi saya udah berpesan bahwa di belakang saya akan banyak nih orang yang mungkin akan menuntut atau mengambil kembali bahkan haknya. Sampai mengatakan akan bikin roadshow sebagainya. Beliau juga akan itu sangat melegakan sebenarnya bagi Pak Darmansyah ya. Oke Pak. Nah, ketika mereka menuntut tidak diterima dengan baik seperti menerima saya, kemudian bahkan ditantang untuk maju ke polisi lagi. Ini menuntutnya di mana ibu-ibu ini? Tetap melalui Pak Darso kembali. Kita somasi lagi kepada beliau. Beliau awalnya setahu saya ingin bersedia ya. Tapi entah mengapa mungkin ada yang membisikkan atau gimana, setelah itu berbeda sikapnya. Itu disampaikan lewat apa Pak? Pernyataannya bahwa ingin sampai ke pengadilan aja, YM-nya disampaikannya lewat apa? Lewat pengacaranya? Pengacara. Lewat pengacara. Perlu saya tambahkan, Bu Neno, ketika tadi kita bertemu di rumah makan Jazira itu tidak ada pengacara di pihak mereka. Tidak ada, hanya YM dan 2 orang pengurus atau timnya dari Merah Putih. Koperasi Merah Putih. Betul. Nah, setelah saya pulang, saya mendengar seperti itu, beliau sudah didampingi oleh lawyer. Nah, itulah yang membuat sekarang kasusnya untuk yang berikutnya berikutnya. Sudah didampingi lawyer. Baik. Betul. Nah, itulah setelah itu semuanya mengarah ke polisi, semuanya mengarah ke pengadilan. Seperti itu. Saya tambahkan lagi yang tentang roadshow. Ternyata memang benar beliau melakukannya. Atau setidak-tidaknya akan melakukannya. Tetapi nyatanya ya kelihatannya hanya lipstick buah bibir aja. Diomongin tapi nggak dijalanin. Iya. Dan itu sudah ada perancangannya, udah bagus sekali, udah tayang di media bahwa tanggal sekian ada di sini, tanggal sekian. Itu ada ininya. Ada di 6 kota, di 8 kota.
di 8 kota, Surabaya, Ujung Pandang, Medan dan sebagainya. Bapak ingat judulnya apa gitu? Saya nggak ingat, tapi secara silaturahim gitu lah. Iya, seperti itu. Roadshow. Roadshow ya? Benar-benar roadshow. Oh, gitu. Oke. Dan ada timeline atau time schedule-nya, tapi tidak ada realisasinya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan, Bu Neno. Mudah-mudahan berguna informasi ini untuk teman-teman mengetahui apa yang saya hadapi, sehingga bisa menginspirasi teman-teman untuk tetap sebagaimana kita memperjuangkan hak kita adalah sesuatu yang memang itu membela kebenaran. Lagi-lagi kita tidak dalam rangka ingin menjelekkan orang lain seperti itu. Saya sampai mengatakan kepada YR, Ustadz, saya ingin menyelamatkan loh. Seperti itu. Dan beliau mengakui kalau saya salah, saya minta maaf ketika itu. Nggak dikasih SMS saya dari Surabaya. Iya. Pernah kan? 2-3 hari kemudian beliau menyampaikan WA kepada saya, Padar, saya mau transfer. Nah, kan tadi udah ada perjanjian kan? Oke. Udah ada perjanjian. Berarti ini satu hal ya, artinya kan Bapak kan ke Kondotel kan? Iya. Artinya beliau memang involve walaupun bukan atas nama beliau ya, Kondotel itu. Artinya beliau cuma mengendorse. Ya, tapi dia itu pengakuan beliau. Dia. Pengakuan beliau. Akhirnya mengalihkan. Iya, mengalihkan itu benar-benar di situ nama beliau. Yang Hotel City itu. Iya. Jadi Kondotel Moevidi investasinya dialihkan ke Hotel City. Iya. Iya ya, kan katanya tadi kan kata Pak Darso kan beliau menyatakan YM itu bilang hanya memarketingkan saja. Iya. Tapi kalau dari keterangannya Pak Darmansyah berarti beliau sendiri, oh ya saya mau transfer. Betul. Itu kan itu sayangnya pasti terhapus ya. Iya. Pasti Ya memang terhapus. Tapi ada juga masukan ya Mas Darso dari ahli hukum pidana gini terhadap bukti-bukti ya, yang maksudnya bukti itu kan biasanya kan yang saya bilang bukti-bukti kan berupa berkas-berkas gitu kan, atau jejak di sini di HP kita. Tapi ternyata menurut hukum progresif itu orang itu adalah bukti. Iya, pengakuan itu juga adalah bukti gitu. Iya, itu sudah dipenuhi. Nah, tapi oleh polisi dihentikan ya kasus ibu-ibu ini. Pertama itu kalau yang ibu akhirnya keluar uangnya juga enggak sampai sekarang ya enggak kembali. Oh, justru jadi berarti cuma bapak aja. Iya. Padahal satu rumah suami istri beda-beda. Kalau ibu saya boleh tanya ya, walaupun itu mungkin untuk ibu uangnya nggak besar banget ya. Maksudnya untuk orang lain mungkin besar, tapi untuk buat ibu 2.700.000 kali dua. Ya itu ya nggak besar sekali, nggak sebesar bapak gitu kan ya, amanat orang tua. Tapi ibu tetap waktu itu memang apa yang mendorong ibu tuh maksudnya tetap jadi pertama itu ketika berhasil gitu kan, seneng gitu. Terus karena saya kan sama teman-teman Bunda, jadi saya nih juga membawa teman-teman. Ya, lu suaminya Mbak Tati, iya berhasil, ayo gitu. Ikut dong gitu loh. Berapa orang itu? Kira-kira 1, 2, 4 ya. 4 sama saya 4 jadinya. Berempat. Jadi ada yang punya 1, ada yang punya 2 gitu, satu orangnya. Jadi karena merasa berhasil, kita juga kepengen dong gitu. Teman-teman tuh juga kepengen, makanya ketika pada saat itu awalnya kita juga tidak untuk menuntut ke Polda itu ya, pada saat udah kita juga karena ayahnya juga ketika ke Barreskrim kan nggak jadi damai kan. Jadi kalau emang bisa berikan aja gitu ya, musyawarah lah istilahnya. Ditambah ada kesepakatan Pak Darmansyah itu, makanya ibu pernah lagi untuk minta. Karena ada poin itu tadi. Iya. Yang di belakang ini atau yang lain mohon difasilitasi juga. Itu yang membuat semuanya orang Surabaya. Oke. Sebenarnya orang Surabaya itu mungkin banyak Bunda, cuman itu karena komunitas, karena yang saya
kenal aja gitu. Sebenarnya mungkin karena ketika kita pertemuan itu banyak yang datang itu. Itu waktu pertemuan itu maksudnya apa sih Pak, di masjid atau di pertemuan apa? Di ruang pertemuan kayak di gedung lah. Gedung. Itu acaranya maksudnya acara promosi. Kayak promosi itu lah. Iya, acara promosi dari itunya ya. Bibinya itu. Oke. Yang datang, jadi sebenarnya kalau saya berpikir di Surabaya itu banyak, tapi ini karena kan kita hanya yang kenal aja gitu. Ibu berapa lama mengupayakan, maksudnya mencari jalan gitu? 2017 setelah ayahnya itu, mulai 2017-18 lah gitu ya. 17 setelah ayahnya lah. Sampai terakhir ya sebelum Covid ya. Setelah Ibu masih terus ngejar sampai sebelum Covid. Sampai sebelum Covid. Iya. Setelah di Polda Jawa Timur. Iya, setelah di Polda Jawa Timur lanjut ke pengadilan Tangerang. Oh, ke pengadilan Tangerang? Iya. Mereka yang kelompok mereka. Ada yang rumahnya di Tangerang? Enggak. Yusuf Mansur kan diperdatakan karena dipidana, ditolak, dihentikan oleh polisi penyidik. Makanya perkara ini dilanjutkan ke perdata. Karena Yusuf Mansur domisilinya di Tangerang, jadi pengadilan negeri Tangerang. Itu di tangan Bapak Davi dan teman-teman oleh pengadilan Tangerang itu ada bahasa hukumnya, saya kurang paham itu. Gugatannya tidak diterima, tapi juga tidak ditolak. Jadi para penggugat, para penggugat itu boleh mengajukan gugatan lagi dengan ada yang dilengkapi, gitu. Dengan kelengkapan data baru. Oh, data baru. Jadi hasilnya tuh di pengadilan negeri itu tidak ditolak sebenarnya. Tapi juga nggak diterima. Iya, ada bahasa hukum tuh yang lawyer ibu ini yang ngerti, Pak Davi Biar. Oke. Berarti waktu Ibu mengupayakan itu belum sempat ada pemanggilan dari pihak. Sempet ya Pak, di Polda kan dipanggil diperiksa. Sempat. Berapa kali? 2 kali atau 3 kali. Sampai kita nunggu di Polda itu ya. Jadi kasus ibu-ibu ini dilaporkan pertama adalah Yusuf Mansur sendiri, kemudian Pak Haryanto Suhardono yang direktur dari PT Kondotel Movidi itu, Ibu Suryati juga termasuk, dan CV Bintang Promosindo Arjun orang Solo yang menerima transferan itu. Jadi ini agak investasi agak aneh juga Mbak Neno ya. Agak aneh. Jadi Kondotel Movidi ini adalah dinaungi oleh sebuah perusahaan PT. Di situ konsorsium ya antara Pak Suhardono di Haryanto Suhardono di Solo dengan Ibu Suryati di Jogja. Itu membentuk perusahaan untuk mendirikan Kondotel. Tapi Yusuf Mansur mengajak orang-orang berinvestasi, investasinya itu ditransfer ke CV Bintang Promosindo. Nah, dari CV Bintang Promosindo ini yang disetorkan kepada Kondotel Movidi. Kan aneh. Nah, juga bukan saham, tapi sertifikat. Nah, satu sertifikat itu dinilai 2.700. 2.700. Belakangan baru saya tahu angka 2.700.000 itu menghindari penalti dari OJK. Kan salah satu syarat dari OJK itu jika mengumpulkan investasi lebih dari 3 juta atau lebih. Kalau itu tidak memenuhi syarat-syarat regulasi akan terkena. Dianggap ilegal. Karena itu untuk menghindari itu angka itu dikurangi 2.700.000. Kan pintar. Jadi ibu-ibu ini begitu dihentikan oleh Mapolda Jawa Timur, diperdatakan di Tangerang. Juga hasilnya seperti itu. Hasilnya diampangin ya, bukan yang diampangin, nggak ditolak, tapi juga nggak diterima. Nah itu kapan masih ingat Ibu terakhir dari keputusan dari Tangerang? April tahun kemarin. Iya, April 2020. Sebelum COVID. 2020 ya berarti ya. Saya ingat ketika itu saya diundang atau dipanggil oleh pengadilan, ada surat panggilan dari pengadilan. Sudah COVID waktu itu. Dan saya menyatakan ke pengadilan saya tidak bisa datang karena sudah ada pembatasan PSBB waktu itu. Saya tidak bisa menghadiri. Seperti itu. Nah, itu terakhir. Ini kan kalau kemarin kan kelihatannya ya, kalau misalnya saya melihat masih ada niat baik ya dari Pak YM untuk memenuhi tuntutan Bapak. Itu kan apalagi sampai ada pertemuan. Nah, terus
ketika ibu, giliran ibu, tadi saya mau tanyain di sebelah mana tadi ya wacananya diberikan, maksudnya diwakilkan kepada pengacara ya? Apa tuh? Dari pihaknya Pak YM-nya setelah ibu-ibu ini, jadi yang ngurusin pengacara ya? Iya, jadi klaim berikutnya itu sudah dihadapkan dengan udah nggak mau lagi ketemu langsung. Pak YM-nya udah nggak. YM sudah tidak mau lagi menjawab atau memberikan klaim itu. Nah ini dari yang empat bersama ibu kan 4 ya. Kalau nih kita bilang kalau ini jumlahnya berapa Bu? Jadi semuanya jadi 4 orang itu. Berapa ya? Saya tuh 2. Busung 2, ini 1, ini 1. 6 ya. 6 sekitar itu yang 6 kali 2.700.000. Itu temannya Bu Tati aja gitu. Temannya Bu Tati kan. Iya, Saya juga mau melihat misalnya 6 dikali 2.700.000 ya. Itu kan bukan angka yang besar ya sebenarnya. Ngerti nggak ya kan? Iya. Jadi itu cuma 16 juta. Iya. Tapi maksudnya panjang banget perjalanan. 16 juta gitu. Makanya itu juga bukan bahkan buat Bapak sekarang hari ini juga itu bukan angka yang besar gitu kan. Tanpa mengurangi rasa hormat ya. Tapi bahwa itu adalah hak kan gitu ya, kerabat semuanya itu adalah hak yang diperjuangkan. Dan juga kelihatannya Ibu Tati bukan hanya memikirkan diri Bu Tati sendiri gitu. Kenapa sampai kepada pertemuan ini? Karena jangan-jangan begitu, karena modelnya adalah tadi seperti MLM itu, jangan-jangan banyak yang tidak tahu harus kemana. Betul. Itu Kan ini nih yang menjadi masalah adalah kan ya, tadi Bapak ingin menolong karena kita kan percaya bahwa kehidupan ini bukan kehidupan yang di dunia ini kan bukan kehidupan yang seterusnya ya. Ini adalah kehidupan yang kecil sekali, dan saya kira pastinya yang bersangkutan Pak YM itu jauh lebih banyak ilmunya daripada kita. Tetapi kita ingin semua melihat niat baik dari Bu Tati dan Pak Darmansyah ini adalah agar jika misalnya andaikan banyak lagi orang yang mengetahui ini dan ternyata banyak yang belum diselesaikan, lebih baik menyelesaikan di dunia, kan gitu ya? Itu kan ya Pak Darso ya, kalau misalnya ada niat baik untuk misalnya diselesaikan, itu kan akan sangat baik gitu ya Pak ya, betul ya Pak ya? Betul. Nah seperti yang terjadi pada Pak Darmansyah kemarin. Nah jadi gitu ya Mas Darso ya, jadi intinya sebenarnya bukan mau ngadilin, mau ngapain gitu. Tapi kalau saya boleh minta pernyataan, tapi agar semuanya seperti janjinya kepada Darmansyah, siapapun saja, tidak terkecuali satu orang pun saja, jika dia mengatakan dan dia bersaksi gitu ya. Nah ini mengambil haknya. Ya bahwa dia mau mengambil haknya, tolong itu dipenuhin. Kan itu aja ya Pak ya sebenarnya. Ada lagi kah yang lain selain bahwa memang harus kita meminta masyarakat juga turut berkontribusi ya. Jangan-jangan soalnya saya dengar juga tuh Pak, ada yang sedih juga ya. Ada yang sampai wafat. Itu kan ada yang sampai kemarin saya dengar ada yang sampai meninggal mencari haknya sampai akhirnya maut merenggut dan nanti ibu belum dapat. Saya tuh pengen juga itu ya, pengen tahu hal itu ya. Kasihan juga gitu loh. Artinya kasihan dua-duanya. Kasihan juga Pak YM-nya, kasihan juga yang bersangkutan. Ya, itulah tadi cuplikan atau potongan walaupun juga panjang ya, 30 menit, kurang lebih 30 menit dari video aslinya sekitar durasi 1 jam lebih di Thayyibah Channel. Insya Allah nanti saya cantumin juga linknya karena di situ fullnya gitu, ini cuma 30 menit saja saya ambil yang menurut saya penting. Untuk fullnya langsung saja klik link channel Thayyibah di deskripsi video ini. Terakhir saya ingin menambahkan sedikit saja bahwa pesan sekali lagi kepada sahabatku, saudara-saudaraku semua yang seiman tentunya ya, jangan kita sampai karena kita sudah mencintai seseorang terus kemudian kita menjadi fanatis, kemudian kita menutup telinga gitu. Jangan kita kesampingkan hak-hak dari para korban yang kemungkinan besar ini banyak sekali gitu. Coba kita rasakan kalau hal itu terjadi pada kita gitu. 1 juta, 2 juta mungkin kalau kita dengar sekilas mungkin kecil gitu, tapi kan jangan kita ukur topi kita di kepala orang lain gitu. Mungkin bagi kita 2 juta, 3
3 juta itu kecil, tapi belum tentu bagi mereka gitu. Mungkin dengan mereka menaruh uang di situ, mereka mendaftar kayak di MLM itu, ada yang MLM ya, itu dengan harapan besar gitu, dengan harapan besar karena melihat sosok yang membawakan usaha ini itu amanah, insya Allah amanah apa, tapi kenyataannya kan tidak seperti itu gitu. Kita tidak menuduh siapapun di sini. Asas praduga tak bersalah jelas. Namun sekali lagi jangan sampai hal ini membuat kita menutup telinga gitu. Siapa tahu ada tetangga kita yang justru menjadi korban dari masalah ini gitu. Karena boleh teman-teman lihat di kolom komentar pun banyak yang di situ komen, saya juga 250.000, saya juga 1 juta, saya juga 9 juta, saya juga 8 juta. Seperti itu gitu. Bahkan sampai ada yang WA saya, yang japri saya di nomor WhatsApp penjualan produk ya, itu sampai WA saya minta bantuan gitu, ini diselesaikan. Saya cuma bilang kalau mau sekalian bikin video saja, bikin video kronologi sampai dia merasa ditipu gitu kan, sampai dia merasa dibohongin gitu kan. Tapi kenyataannya sampai sekarang tidak ada kelanjutan. Artinya saya mengambil kesimpulan yang saya alami sendiri saja dari orang ini, dia sudah mungkin tidak berani gitu untuk membuat video klarifikasi melalui kamera HP dan akan saya tampilkan di Cahaya Islam. Karena dalam WhatsApp saya ngomong seperti itu, ibu buat saja video klarifikasi kronologi bagaimana sampai ibu bisa keluar uangnya 9 juta dan tidak balik sampai sekarang. Nanti saya akan review di Cahaya Islam, insya Allah saya akan langsung tampilkan. Mungkin karena seperti itu dia terus tidak berani. Terus bagaimana cara saya membantu beliau? Sementara saya tidak tahu beliau di mana. Beliau jauh di ujung sana, di Jawa Timur sana, kalau tidak salah ya. Itu salah satu orang yang punya yang dirugikan tapi tidak bisa menyampaikan pesannya gitu. Saya harap kepada teman-teman untuk bijaklah dalam melihat masalah ini gitu. Kalaupun mau dibilang karena beliau dekat dengan penguasa terus saya kemudian dan tim Cahaya Islam menggobo-gobo karena dekat dengan penguasa, tidak ada hubungannya saudaraku, tidak ada. Bukan cuma Yusuf Mansur yang dekat dengan penguasa, ulama yang dekat dengan penguasa, tapi kebetulan saja beliau ada masalah yang ada hubungannya dengan umat. Sebenarnya kami tidak diuntungkan sama sekali di dalam masalah ini gitu. Tidak diuntungkan sama sekali. Tidak diuntungkan sama sekali. Hanya karena kebetulan kami punya media, ada amanah seperti ini, ada orang yang meminta bantuan seperti ini, ada orang seperti Pak Darso yang meminta bantuan teman-teman media untuk mengangkat ini ke permukaan karena begitu sulitnya ditemui si YM ini, begitu sulitnya diklarifikasi, dikonfirmasi, mau diajak tabayun sulit. Ya mau tidak mau dengan cara seperti ini gitu. Oke, cukup sekian video dari saya. Saya Khalid Al-Walid, see you on the next videos.